Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video general reading untuk masing-masing zodiak di bulan Mei, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Aquarius di bulan Mei kali ini. So Aquarius, selamat datang di general readingnya kamu. Jadi kita langsung aja ke hasilnya. Oke. Let's see Taurus. Let's see Aquarius. Aquarius, kita udah di bulan Mei aja guys, gila nggak sih 2026 ini. Semoga sejauh ini tahun 2026 ramah ya bagi kamu di sini Aquarius. Jadi mari kita lihat nih bareng-bareng untuk Aquarius di bulan Mei. Aquarius general reading bulan Mei tahun 2026 Aquarius. Oke, yang pertama di sini Aquarius ada King of Cups. Oke. Kita lanjut, di sini ada The Moon. Next di sini ada The Emperor. Lanjut lagi, di sini ada The Empress, The Hangman, dan di the bottom of the deck di sini ada Seven of Wands. Oke. Aquarius. Aquarius, mungkin kamu di sini terhubung dengan Pisces atau bisa jadi dengan Taurus, Aries, atau bisa jadi dengan Cancer, Scorpio, bisa jadi juga water sign, banyak di sini ya energinya Aquarius. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Let's say di sini kita bicara soal relationship atau hubungan asmara kamu dengan seseorang. Nah, seseorangnya di sini terserah, bisa jadi suami, istri, pacar, gebetan. Kamu udah punya pasangan nih, kamu udah ngerasa cocok sama orang ini, kamu ngerasa ya this is the one gitu ya, kamu udah siap mungkin untuk ngelihat masa depan kamu sama orang ini, udah siap membina masa depan kamu sama orang ini. Hanya saja ada kartu di Hangman di sini guys, kemudian ada kartu The Moon. Ada sesuatu di sini yang bikin kamu ragu, tiba-tiba di tengah jalan aku ngeliat di sini Aquarius. Kayaknya bener ya, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang terhubung dengan Pisces. Aku habis rekaman Pisces. Dan aku nggak tahu apa yang jadi sumber masalahnya, kita coba klarifikasi nanti. Tapi ini tuh benar-benar menggoyang kamu ya, kayak menggoyahkan keyakinan kamu bahwasanya ini beneran gak sih keputusan gue, kayak gitu ya. Kayak kamu tuh hampir sampai di tujuan kamu. Let's say mungkin kamu sudah merencanakan pernikahan segala macemnya, tapi ketika kamu mulai mengeksekusi ada keraguan, dan mungkin itu tuh terjadi secara tiba-tiba. Aku ngeliat di sini Aquarius. Oke, bisa jadi disebabkan oleh pihak lain, mungkin ada yang ngasih masukan ke kamu, mungkin di sini ada yang nggak setuju dengan hubungan kalian, bisa jadi, dan itu tuh mempengaruhi kepercayaan diri kamu untuk membawa hubungan kamu ke tahap berikutnya dengan orang ini, siapapun orang ini ya Aquarius. Kalau misalnya aku ngelihat dari sisi karir atau pekerjaan atau bisnis ya Aquarius, ada keinginan untuk berkembang di sini, ada keinginan untuk sesuatu yang lebih ya. Mungkin kamu ingin ekspansi bisnis, misalnya kamu ingin bangun cabang baru misalnya di bisnisnya kamu, atau mungkin kamu di sini ingin naik jabatan misalnya di pekerjaan, atau mungkin kamu di sini ingin capai sebuah pekerjaan baru, pengen resign misalnya ya. Intinya ada ketidakpuasan lah ya, kayaknya ada sesuatu nih yang harus gue rubah di situasi ini. Kamu nggak puas dengan apa yang kamu miliki, tapi ngerasa nggak punya jalan keluar juga, atau belum siap mungkin di sini untuk berkorban. Oke, let's say di sini kamu nggak mau rugi ya, namanya juga ekspansi bisnis, banyak modal lagi dong yang harus kamu keluarkan untuk ekspansinya, dan nggak langsung balik modal juga gitu loh. Kalau misalnya kamu ingin ekspansi bisnis butuh waktu sekian lama misalnya ya.
kamu nggak mau ambil resiko itu atau kamu ragu untuk ambil resiko itu. Intinya ada sebuah pengorbanan yang sulit untuk kamu eksekusi. Ya, aku ngeliat di sini Aquarius. Jadi kita coba klarifikasi dulu beberapa kartu. Mari kita lihat ya. Mungkin aku akan klarifikasi The Moon ya, sama di Hangman ini. Mengganggu banget di Hangman ini. Clover. Kayaknya bener deh, ini ada pengaruh orang lain ya Aquarius ya di situasi kamu ini. Padahal kamu udah solid loh, ada di Emperor, di Empress sorry, sama di Emperor. Kamu sudah solid banget posisinya. Intinya kamu udah balance, aku ngeliat di sini. Apalagi ada King of Cups, you're actually totally fine. Tapi ada orang-orang tertentu mungkin yang kamu dengerin terlalu banyak ya sarannya, perkataannya, sehingga kamu di sini meragukan stabilitas kamu sendiri. Aquarius, lu yakin udah bikin keputusan yang tepat gitu ya? Lu yakin mau sama dia? Lu yakin ini? Padahal ya udah stick to your plan aja Aquarius. Kenapa sih kamu harus terlalu banyak mendengarkan orang? Tapi dalam beberapa kasus Aquarius aku bisa mengerti. Kadang orang yang bikin kamu ragu ini adalah orang yang kamu anggap memberikan advice atau saran terbaik buat kamu. Ya, sehingga kamu di sini tidak meragukan saran mereka, tapi ternyata mereka tidak berniat baik ya, mungkin terhadap keberhasilan kamu, terhadap perkembangan kamu. Ada crab mentality bisa jadi juga di sini, dimana orang ini nggak mau kamu berkembang, atau mungkin mereka tuh pengennya bareng-bareng sama kamu, jadi tunggu mereka berkembang dulu nih, nah baru tuh kalian bisa berkembang lagi ke tahap yang berikutnya. Kalau memang itu situasinya, saranku jauh-jauhin orang kayak gitu. Gak usah terlalu dengerin guys. Kecuali kamu bersedia ya untuk sama-sama tertinggal bareng orang ini. Karena masing-masing orang akan berbeda ya. Gak mungkin lah mbak lu salah, orang ini baik sama gue. Ya udah nggak apa-apa, gue tungguin orang ini. Gue dengerin saran dari orang ini. Ya terserah sih. Karena kan masing-masing kita itu punya free will ya. Kita punya semacam hak di sini ya untuk berkata iya atau tidak terkait saran atau masukan orang lain, tergantung kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu ya, yang akan merasakan dampaknya langsung itu kamu nih Aquarius, bukan orang yang ngasih saran ke kamu ini. Oke, dia ngasih saran dan dampaknya itu besar banget terhadap kepercayaan diri kamu dan keyakinan kamu. Oke, jadi hati-hati banget dalam menerima saran dari seseorang. Tapi again, balik lagi, aku sih ngerasa ini adalah seseorang yang kamu tuh banyak bertumpu ke dia terkait saran atau nasihat dalam hidup kamu. Jadi kamu tidak meragukan niat orang ini mungkin, padahal terlalu percaya membabi buta juga nggak bagus. Oke, itu cuma masukan dariku aja. Kita lihat di sini ya Aquarius ya, oracle cards-nya buat kamu di bulan Mei. Let's see. Emotional healing. Dan di sini, as your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. So ada emotional healing. Kamu tidak berada dalam suatu situasi di mana kamu bisa membuat keputusan yang besar ya di bulan Mei ini, Aquarius. Jadi hindari untuk membuat keputusan penting di bulan Mei itu. Kalau misalnya kamu masih bisa ulur waktunya, lakukan. Oke, aku juga ngerasa di sini mungkin ada semacam trauma atau sakit dari masa lalu di sini yang bikin kamu kesulitan untuk sepenuhnya percaya ke diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh bergantung dari nasihat orang lain, bergantung dari saran orang lain, ya siapapun orang lain ini ya yang kita maksud di sini. Sehingga dalam membuat keputusan besar dalam hidupmu pun orang ini tetap kamu dengerin. Padahal balik lagi, kita nggak boleh selamanya bergantung sama orang lain. Itu sih yang bisa aku tekankan ya.
Aku nggak mau bicara lebih jauh di sini karena mungkin individu yang kita bicarakan di sini ya sangat penting dalam hidupmu. Oke, dan kamu mungkin akan marah kalau misalnya aku ngasih saran kayak gitu. So let's see. Kita lihat lagi nih kartu afirmasinya ya. Ada kartu boundaries. I am entitled to say no, sih. Di sini ditekankannya itu I am entitled to say no. Change me, divine beloved, into one who easily sets boundaries whatever needed. May I feel entitled to say no to any situation that feels bad or wrong. Fill me with divine confidence, speak through me. So, boundaries. You are entitled to say no, Aquarius. Jadi jangan ragu untuk bilang tidak, ya. Tapi mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang realitanya sudah bertukar, ya, atau bercampur di sini antara yang penting dan yang nggak penting itu udah bercampur. Intinya kamu itu terlalu bergantung lah sama seseorang di sini ya, Aquarius ya. Jadi mungkin akan susah nih bagi sebagian dari kamu untuk menerima saranku ini atau saran dari kartu ini. Tapi jika intuisi kamu bilang no, gue nggak harus dengerin orang ini kali ini, percaya dengan intuisi kamu, itu aja sih ya. Apapun keputusannya, apakah itu berkaitan dengan hubungan kamu, apakah itu berkaitan dengan pekerjaan kamu atau bisnisnya kamu. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih Aquarius di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.